Baik, saudara-saudara, saya akan absen dulu ya kehadirannya. Abdiel, apakah ada? Sudah ada Abdiel? Ya, Johan, belum ada ya Abdiel. Adnan Robinson. Suara saya kedengaran enggak, Johan? Eh, Akila ada ya tadi ya? Akila ada, baik. Arga, Arga Menora ada ya? Ariel, Ariel ada. Ari Rifani Sidabalo Ada Pak. ada ya? Arta Diana, Arta Diana belum ada ya? Carlitos, Daniel Ebenheiser tidak ada ya? Daud Sinamohina ada ya, baik. David Nanda, iya. Efraim Parsawan, Albert Alven Mirido, Elizabeth ada ya, Elizabeth. Erkanus Payage, Femi Yestiana Paa, Fiona Christabel, iya. Gabriel Octaviani, Hadir, Pak. hadir ya. Oh ya, Gaby ya, baik. Gary Christian Hadirat, Hendra Lado, ada ya. Immanuel Daniel, Ada Pak. iya. Ada ya, Immanuel. Indra Taluta, ada. Irna Siregar, iya. Jerniwati Waru, Johan ada ya, Johan. Yosua Timothy Hutagalung, Joyson Tukalai, Catherine Kuhlman, iya. Kesia Rebecca, iya. Lemuel Heavenson, iya. Sedian Lapetum, Lucia tidak ada ya. Maria Huhutu, oh Lucia ada ya.
Maria Huhutu ada ya, Maria. Nggak ada ya, Johan ya. Oh, belum ya. Matthew Asher Benaya. Oh ya. Mike Tupelu hadir ya. Mikael Chandra. Iya. Nathanael Budi Dharma. Online, Pak. Nathanael Online, Pak. ada ya. Ada, Pak. Oksana Kesiarangan. Oh ya, ada di online ya. Perlindungan Simatupang ada ya. Reval Sebastian. Rizky Yosef Nainggolan. Rizky ada ya. Roy Nixon ada ya. Ruben Indra Siburian. Oh iya, baik. Sharon Putri. Sharon belum ada ya. Stevia ada ya. Iya, baik. Kemudian Steli Lisiana. Iya. Vensa Gara. Thor William Arunglabi. Yafet Sigalinggi. Iya. Yeremia Bagus Kurniawan. Iya. Baik, sebentar ya, sudah. Ini ada suara dari mana ya? Ini ada suara dari mana ini? Oh, dari mic. Oh, ya, 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 baik, baik. Baik, saudara-saudara, kita pagi hari ini akan melanjutkan kembali ya untuk pembahasan materi kita. Kita lanjutkan apa yang kita sudah bicarakan pada eh, pertemuan yang terakhir. Ya, terakhir kita sudah sempat melihat kitab Obaja ya. Jadi sekali lagi saya akan coba ulangi. Di sini ada sedikit yang saya update ya, tidak banyak. Jadi kitab Obaja ini saudara-saudara merupakan kitab yang tersingkat di dalam Perjanjian Lama ya, hanya 20 ayat saja. Pengarang dan waktu penulisan itu tidak diketahui dengan pasti. Jadi diperkirakan menurut Lasor antara
889 sampai dengan 312 sebelum Masehi ya. Nah, jadi ketika kota Yerusalem dengan bait Allahnya itu dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi, maka bangsa Edom, Edom ini keturunan Esau ya, malah bergembira. Bahkan mereka turut pula merampas dan menduduki wilayah Yehuda. Para pengungsi Yehuda bukan saja tidak diterima dengan baik, malah dijadikan sebagai budak. Dalam suasana seperti inilah, maka Nabi Obadja tampil dengan pemberitaannya yang pada intinya adalah tentang hukuman Allah yang akan dijatuhkan terhadap Edom. Jadi bisa dibaca dalam ayat yang ke-15 ya. Nah, dengan ini jelaslah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan bangsa yang menindas dan menganiaya umatnya. Jadi ini hampir senada dengan kitab Nahum ya. Nah, saudara-saudara, coba sejenak saya akan menunjukkan apa yang dikemukakan oleh Lasor di bagian terakhir dalam paparannya. Lasor sempat menyinggung tentang relevansi daripada kitab Obadja ini ya, dalam bukunya halaman 381 ya. Nah, jadi di sini topiknya adalah tentang relevansi. Jadi Lasor mengatakan bahwa sebagai bagian daripada firman Allah yang kekal, jadi kitab Obadja ini ya, kitab Obadja ini harus relevan ya bagi semua generasi. Walaupun ada maknanya yang khusus untuk zaman dan keadaan tertentu. Jika pemberitaan itu disampaikan terutama kepada Israel dan bukan kepada Edom, ya, maka umat percaya pada masa kini akan menerimanya sebagai berita untuk dirinya. Jadi Obadja berbicara tentang musuh-musuh umat Allah. Perlakuan mereka kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ya. Namun penghakiman dimulai dari rumah Allah. Jadi jika umat percaya memperlakukan saudara mereka sendiri seperti Edom memperlakukan Yehuda, ya, maka perbuatan mereka sama saja dengan perbuatan bangsa-bangsa kafir. Ya, begitu, ini poin yang sangat menarik untuk kita garis bawahi. Ya, jadi Edom itu musuh bangsa Israel, ya, mereka berlaku kejam terhadap bangsa Israel. Ya, tapi kata di sini Lasor sebagai apa dengan mengutip dari kitab Obadja ini, maka bangsa Israel sendiri apabila mereka memperlakukan saudara-saudara mereka sendiri seperti dengan tidak adil, dengan kejam, ya, maka sama saja perlakuan mereka itu seperti bangsa Edom tadi. Nah, kemudian di sini ada satu hal yang menarik yang dikemukakan oleh Lasor, ya, menyangkut tentang soal hikmat. Jadi hikmat Edom itu sudah terkenal, ya. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Yeremia 49 ayat yang ke-7 ya. Kalau kita coba lihat dalam Yeremia pasal 49 ayat yang ke-7, kita buka bersama-sama ayatnya, Yeremia pasal yang ke-49 ayat yang ke-7 ya. Di sana dikatakan mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman?
Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukah kebijaksanaan mereka? Ya. Nah, jadi tadi Lasor mengatakan bahwa hikmat Edom itu sudah terkenal dan diambil ayatnya dari Yeremia 49 ayat yang ke-7. Sebagian pemberitaan terhadap Edom itu merupakan hukuman atas hikmat, ya. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ya. Kitab Obadja pasal yang ke-8, ya. Coba kita lihat bersama, ya. Coba silakan siapa yang dapat membacakan ayat ini langsung maju ke depan, ya. Obadja ayat yang ke-8, silakan. Ya, siapa yang dapat membacakan ayat yang ke-8? Ya, Caritos, silakan, Caritos. Obadja pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Iya, baik. Jadi menarik ya bahwa Edom itu rupanya terkenal dengan hikmatnya. Tapi ya sebagian daripada pemberitaan kitab Obadja ini sebenarnya merupakan penghukuman atas hikmat, ya, Edom tadi dan juga kecongkakan mereka. Jadi memang saudara-saudara dulu pernah ya kita membicarakan tentang soal hikmat pada waktu membahas kitab Amsal, ya. Nah, hikmat itu sebenarnya kalau kita juga mengacu kepada surat Yakobus, Yakobus berbicara ada hikmat yang dari atas, tapi juga ada hikmat yang dari bawah, hikmat dari dunia ini, ya. Nah, jadi hikmat yang dari bawah inilah hikmat sekuler, hikmat duniawi, ya. Itulah yang rupanya diperlihatkan di dalam kehidupan bangsa Edom, ya. Jadi mereka itu congkak. Hikmat yang dari atas itu tidak ada sikap arogansi, kesombongan atau kecongkakan, tapi kerendahan hati, ya. Karena menyadari bahwa siapa manusia ini yang bisa membanggakan dirinya di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Tuhan, ya. Sehebat-hebatnya manusia, sebenarnya manusia itu kan hanya debu tanah belaka. Jadi ini membuat kita selalu sadar kita tidak pernah akan membanggakan apapun, ya, yang kita miliki, apapun prestasi kita, apapun, ya, prestasi kita dan juga apa yang kita miliki. Nah, pemberitaan profetik, pemberitaan kenabian, kata Lasor, ya, selalu merupakan suatu penghakiman terhadap hikmat manusia belaka. Ya. Bahkan yang bodoh dari Allah adalah lebih bijaksana daripada hikmat manusia. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 25. Ya. Sementara hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Ya. Karena itu pemberitaan Obadja khususnya relevan bagi zaman modern, ya, sekarang ini dengan humanisme sekulernya. Nah, saudara-saudara, ini menarik disinggung tentang humanisme sekuler, ya. Nah, jadi apa itu humanisme? Tadi saya sempat coba untuk sedikit mencari informasi dari Google. Mudah-mudahan masih ada. Coba saya akan tunjukkan ya sebentar.
Oh ya, maaf tadi eh, sudah saya tutup ya. Baik, nanti saudara bisa coba cari ya di Google ya apa itu humanisme sekuler. Jadi pada intinya humanisme sekuler itu adalah satu pandangan yang menganggap bahwa sebenarnya manusialah segala-galanya ya, sehingga seakan-akan manusia itu mengandalkan segala sesuatu ya, sikapnya dan juga tindakan-tindakannya itu berdasarkan kriteria-kriteria penilaian murni dari segi manusiawi belaka. Jadi mereka menolak misalnya acuan-acuan yang didasarkan kepada nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai dogma ya. Jadi itulah humanisme sekuler. Jadi pemberitaan Obaja ya ini relevan kata Lasor dengan situasi kita sekarang di mana kita sedang hidup di dalam era humanisme sekuler ya. Nah, kita teruskan lagi saudara-saudara. Jadi tadi ya itu sedikit memperluas lagi sedikit pemahaman tentang kitab Obaja. Nah, sekarang saudara-saudara kita akan lanjutkan dengan bagian terakhir di mana kita akan membahas tentang nabi-nabi pada zaman Persia ya. Jadi kita sekarang setelah melihat nabi-nabi pada zaman Babel, kita akan melihat nabi-nabi pada zaman Persia. Yaitu kita akan bahas di sini. Pertama adalah kitab Hagai dan Sakaria, ya. Jadi keadaan masyarakat Yahudi yang baru saja terbentuk di Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan, agaknya tidak begitu cerah, tidak begitu baik. Pada waktu pertama kali datang, mereka sebenarnya sudah mulai membangun kembali bait Allah yang telah hancur dengan penuh semangat. Tetapi karena adanya perlawanan dari penduduk setempat dan juga dari orang-orang Samaria, maka akhirnya pembangunan bait Allah tadi menjadi terbengkalai. Mereka juga tidak begitu bersemangat, ya, mereka apatis, sebab ternyata sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda terwujudnya kerajaan yang mereka idam-idamkan itu. Sebab dalam kenyataannya Palestina itu masih berada di bawah kekuasaan Persia. Nah, di samping itu kehidupan perekonomian mereka ternyata menjadi semakin sulit pula akibat terjadinya musim kering yang cukup panjang. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti itulah, maka Nabi Hagai, ya, yang merupakan nabi pertama yang bekerja pada zaman sesudah pembuangan, dan Nabi Sakaria tampil dengan pemberitaannya yang pada intinya masih meneruskan pemikiran Nabi Yehezkiel, yaitu tentang pembangunan bait Allah, ya. Nah, itu tadi tentang sedikit pengantar dulu ke dalam kitab Hagai dan Sakaria. Kita akan membahas sekarang ya secara khusus tentang kitab Hagai. Di dalam pemberitaannya Nabi Hagai terutama sekali hendak mendorong dan membangkitkan semangat umat agar mereka segera melanjutkan kembali pembangunan bait Allah yang telah terbengkalai tadi. Dengan tegas, Hagai mengatakan bahwa sulitnya kehidupan perekonomian mereka justru disebabkan karena kesalahan mereka sendiri, di mana mereka hanya mementingkan pembangunan rumah pribadi mereka saja
dan sama sekali tidak memberikan prioritas terhadap pembangunan rumah Allah. Nah, itu yang diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Hanyalah dengan membangun kembali bait Allah, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan mereka. Ya, pasal 2 ayat 16 sampai 20. Bahkan di bait Allah itu pula kelak Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera. Pasal 2 ayat yang ke-10. Lebih jauh untuk membangkitkan pengharapan umat, maka Nabi Hagai juga memberitakan tentang Mesias yang kelak akan datang, yang dilambangkan dengan Zerubabel. Ya, di mana Zerubabel itu adalah gubernur Yehuda yang diangkat oleh Persia dan masih keturunan daripada Raja Daud. Nah, saudara-saudara, tentang latar belakang daripada kitab Hagai ini dapat kita lihat di dalam dalam buku Barnabas Luji halaman 130 sampai 131 ya. Coba saudara-saudara kita sejenak untuk melihatnya dalam buku Barnabas Luji halaman 130 sampai dengan 131 ya. Ini latar belakang sejarah. Nabi Hagai adalah nabi yang bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Terutama di antara mereka yang kembali pada tahun 536 ya, sebelum Masehi. Pada waktu itu orang Israel sudah mulai membangun bait Allah yang kedua. Bait Allah yang pertama kan yang dibangun oleh Salomo yang kemudian dihancurkan oleh tentara Babel. Namun pembangunan bait Allah itu mengalami hambatan. Nah, hambatan utama itu sebenarnya datang dari orang Israel sendiri. Mereka tidak bersemangat dan tidak mau berpartisipasi dalam program tersebut. Alasannya antara lain karena kemarau yang panjang yang mengakibatkan hasil panen tidak memuaskan. Ada alasan yang lain, yaitu adanya anggapan bangsa Israel yang miring tentang bait Allah yang kedua. Menurut bangsa Israel, keagungan bait Allah yang kedua ini tidak seagung ya, atau tidak semulia, tidak sehebat, barangkali ya tidak sebagus bait Allah yang pertama. Jadi dianggap beda jauh lah dengan yang pertama kali dibangun oleh Salomo. Nah, penderitaan yang panjang di pembuangan dan ekonomi yang memprihatinkan ketika mereka sudah kembali dari pembuangan itu turut mengaruhi pengharapan mereka akan kerajaan Mesias yang dijanjikan para nabi sebelumnya. Mereka meragukan kedatangan kerajaan Mesias itu. Ya. Keraguan terhadap kedatangan kerajaan Mesias itu juga turut mempengaruhi partisi mereka dalam pembangunan bait Allah yang kedua. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan itu telah mendorong umat Allah untuk lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka lebih sibuk membangun rumahnya masing-masing daripada membangun bait Allah. Nah, itu hambatan dari internal bangsa Israel sendiri ya. Nah, dengan demikian maka pembangunan kembali bait Allah yang dipelopori oleh Zerubabel mengalami hambatan dari umat Allah sendiri. Dalam situasi seperti di atas, bangkitlah Nabi Hagai ya, dengan nubuat-nubuatnya yang menjawab semua keraguan umat dan memberi dorongan kepada umat untuk ikut serta dalam menyelesaikan pembangunan bait Allah. Ya. Jadi kitab Hagai ini ya barangkali sering juga ya dikhotbahkan ketika
pendeta di gereja mungkin mendorong jemaat untuk memberikan support, dukungan bagi pembangunan gedung gereja, ya. Nah, jadi menarik tadi kalau kita melihat tentang kitab Hagai ini, ya. Nah, jadi tentang pemberitaan kitab Hagai itu dapat kita lihat di dalam dalam buku Lasor, ya, halaman 431 sampai 433, ya, dan juga tentang relevansi dalam 434 435. Coba kita lihat saudara-saudara dalam buku Lasor, ya. Iya. Mudah-mudahan halamannya sama karena saya baru membeli yang edisi terbaru dari buku Lasor ini, halaman 431, ya. Ya, ini tentang kitab Hagai 431 sampai 433. Ya. Jadi itu tentang pemberitaan Hagai ini kita bisa lihat berarti dalam cetakan yang baru ini halaman 431, ya, 431. Iya, betul, ya. Nah, coba kita lihat, ya. Jadi kitab Hagai itu berisikan 4 nubuat. Masing-masing diberi keterangan waktu dan dapat disetarakan dengan sistem penanggalan modern, ya, sebagai berikut. Nanti saudara bisa lihat, ya, tidak usah saya bacakan di sini. Jadi semua nubuat itu disampaikan dalam waktu 4 bulan. Nah, berita yang pertama itu Hagai 1 ayat 1 sampai 11. Ditujukan kepada Zerubabel, yaitu gubernur atau bupati yang telah menggantikan Sesbasar, dan kepada imam besar Yosua. Isinya adalah perintah untuk menyelesaikan pembangunan kembali rumah Allah, ya, Hagai 1 ayat 2. Menurut Esra, pembangunan itu sudah dimulai segera setelah mereka kembali ke Yerusalem. Namun segera terhenti pula, sebagian karena keputusasaan dan sebagian karena perlawanan dari orang-orang yang tinggal di negeri itu. Nah, Hagai menyerukan agar mereka meneruskan pembangunan rumah Allah, dan dengan demikian mereka memperoleh kembali berkat Allah. Seruan ini ditaati oleh Zerubabel, Yosua, dan orang-orang yang masih tinggal, ya, sehingga pembangunan dimulai lagi pada tanggal 21 September 520 sebelum Masehi. Nah, itu yang pertama. Pemberitaan yang kedua, ya, ini Hagai 2 ayat 1b sampai 10. Juga ditujukan kepada bupati, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu. Kelihatannya tatkala pembangunan itu sedang berlangsung, timbullah kekecewaan. Dan beberapa orang membandingkan rumah Allah itu dengan yang terdahulu. Pemberitaan ini dapat diringkas sebagai berikut. Aku ini menyertai kamu, ya, Hagai 2 ayat 5. Namun ini dikembangkan dengan sesuatu yang tampaknya merupakan janji eskatologis, yaitu bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, ya, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, ya. Nah,
ayat ini bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, itu nanti dikutip oleh penulis surat Ibrani ya. Saudara-saudara, di mana di situ penulis surat Ibrani juga sebenarnya ketika mengutip ayat dari kitab Hagai ini, bahwa Tuhan akan menggoncangkan ya, bukan saja bumi tapi juga langit ya. Jadi gempa bukan hanya gempa bumi tapi juga gempa langit. Ya, barangkali kita tidak pernah bisa membayangkan. Ya, cuman kalau kita kaitkan artinya ketika Yesus misalnya mengatakan ya dalam khotbahnya tentang akhir zaman ya, di mana nanti pada akhir zaman itu dikatakan bintang-bintang akan berguguran. Seringkali ya sebenarnya harus kita mengakui bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu acap kali itu memang ya sepertinya digenapi ya. Sekarang ini kalau misalnya kita bicara gempa bumi ya, itu ya gempa yang ada di bumi. Tapi bagaimana dengan gempa di langit? Ya gempa di langit itu ya kita lihat ya, misalnya bagaimana benda-benda yang ada di alam semesta ini, benda-benda angkasa yang ada di antariksa ini, ya itu Yesus katakan tadi berguguran. Jadi mungkin contoh konkretnya sekarang ini, ya kita seringkali membaca di Google ya, bagaimana ahli-ahli di NASA itu mengamati bahwa ada sejumlah asteroid ya, asteroid yang sebenarnya itu mengancam bumi. Bahkan sempat Amerika Serikat itu membuat satu pesawat khusus untuk menabrak ya asteroid yang akan menabrak bumi tadi. Sebab kalau sampai itu terjadi, ya berarti akan terjadi satu malapetaka yang maha dahsyat di bumi ini. Nah ini saudara-saudara masih terus terjadi hal-hal seperti itu. Ya kita bersyukur bahwa sampai detik ini tidak terjadi apa-apa. Ya, terus juga kenyataan ya bahwa sebenarnya di dalam alam semesta ini itu ada apa yang disebut dengan lubang hitam atau black hole. Nah, ini juga sudah diketahui ya, tadinya itu hanya merupakan ramalan tapi ternyata betul. Ada lubang hitam ya di antariksa di mana apabila ada planet-planet di sekitarnya itu bisa tersedot masuk ke dalam lubang hitam itu tadi. Jadi ya teoritis mungkin bumi juga bisa ya ikut tertelan, teoritis seperti itu. Nah jadi yang menarik adalah bahwa ternyata ketika penulis surat Ibrani menyinggung tentang ya nanti ya akan ada kegoncangan ya baik langit maupun di bumi, dikutip sebenarnya dari kitab Hagai ini. Ya ini saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kegoncangan, bukankah sebenarnya kegoncangan ini kan sedang terjadi ya? Kegoncangan yang terjadi sekarang ini ya karena apa? Karena COVID-19 ya. Belum selesai COVID-19 terjadi perang Rusia Ukraina. Ini menggoncangkan ya seluruh bangsa di dunia ini. Ya, tidak ada yang terkecuali. Ya, dan sekarang ini ya seluruh dunia menghadapi ancaman yaitu krisis pangan, krisis ekonomi ya. Ini kegoncangan ya. Dan ada 60 negara yang dikatakan antri ya untuk minta bantuan dari IMF ya, Bank Dunia. Jadi ini saudara-saudara sekali lagi ya sebenarnya mau menggenapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab ya. Jadi tadi ya kita singgung itu karena kitab Hagai ini berbicara tentang Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi ya. Jadi ini sebenarnya merupakan juga nubuat.
Dan ini dikutip kembali oleh penulis surat Ibrani, dan ini ya saya kira ya baik lambat atau cepat juga nanti akan menjadi satu kenyataan ya. Nah, saudara-saudara, berikutnya pemberitaan yang ketiga, Hagai 2 ayat 11 sampai 20 ya, merupakan percakapan antara Tuhan dan Hagai. Kelihatannya belum lama berselang, Zakaria telah menyuruhkan agar bangsa itu bertobat. Ya, Zakaria 1 ayat 1 sampai 6. Pemberitaan Hagai pada bulan berikutnya rupanya menekankan keharusan untuk bertobat. Jika kita mengikuti secara seksama apa yang dikatakan Hagai, kita mendapat kesan bahwa bangsa itu merasa bahwa dengan bekerja di tempat kudus, mereka sendiri menjadi kudus. Nah, jadi garis bawahi, bangsa itu merasa dengan bekerja di tempat kudus, mereka sendiri menjadi kudus. Apakah seperti itu? Seolah-olah ex opere operato, terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, Hagai menanyai para imam yang salah satu tugasnya adalah menafsirkan Taurat untuk menunjukkan bahwa kontak antara yang najis dengan yang kudus tidak menguduskan yang najis, melainkan menajiskan yang kudus itu. Nah, ini garis bawahi kembali ya. Jadi Hagai menanyai para imam yang salah satu tugasnya adalah menafsirkan Taurat ya, untuk menunjukkan bahwa kontak antara yang najis dengan yang kudus, ya, kontak antara yang najis dengan yang kudus tidak menguduskan yang najis. Ya. Jadi maksudnya dengan apa tadi? Ya, hadir di dalam bait kudus secara fisik itu enggak otomatis membuat ya yang hadir itu menjadi kudus. Tapi sebaliknya, malahan menajiskan yang kudus itu. Begitu. Dengan kata lain, bekerja di rumah Allah ya tidak menguduskan bangsa itu. Sebaliknya, dosa mereka menodai rumah itu. Karena itu Allah telah mengurangi panenan negeri itu. Jika mereka bertobat, Allah akan memberkati mereka. Nah, ini menarik ya untuk kita coba simak, kita renungkan juga, saudara-saudara kan. Berarti apa? Bahwa sebenarnya ya inilah yang disebut sebagai ibadah yang bercorak magis ya. Artinya datang ke tempat ibadah ya hanya sebagai secara formalitas, secara fisik ya. Mungkin secara fisik mengikuti ritual dalam ibadah ya. Tetapi ya hatinya jauh dari Tuhan, tidak bertobat. Ya mubasir ya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah yaitu sikap hati, ya, pertobatan. Ya. Jadi ibadah yang sebenarnya mau ditekankan di dalam perjanjian lama itu bukanlah apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai symbolical devotion, ya, penyembahan yang hanya merupakan simbolis saja, symbolical devotion, tetapi personal devotion, ya, penyembahan pribadi. Nah, itulah yang kalau dalam perjanjian baru, saudara tahu ya cerita tentang Ananias dan Sapira. Kan Ananias dan Sapira ini ceritanya kan tidak mau kalah juga. Ketika banyak orang rame-rame berkorban, ya, maka Ananias dan Sapira juga dia berkorban. Dia pikir dia juga ingin ya tercatat namanya sebagai anggota jemaat yang memberikan ya kontribusi buat gereja, kira-kira seperti itu. Tetapi ternyata akhirnya yang terjadi adalah manipulasi. Ya karena kelihatannya dia memberikan persembahan.
dari hasil penjualan tanah. Nah, tapi dia katakan bahwa apa yang dia persembahkan itu adalah seluruh hasil penjualan tanah. Padahal dia bohong. Yang dia persembahkan bukan seluruh hasil penjualan tanah, tapi hanya sebagian saja. Nah, ini kan artinya hatinya bengkok. Ya, nah, Tuhan tidak berkenan dengan hal seperti itu. Ini artinya kan tidak jujur. Nah, karena itu ya kita melihat ya bagaimana Ananias dan Safira ya itu kan ditegur oleh para rasul bahwa engkau telah mendustai Roh Kudus, mendustai Allah sendiri, ya. Yang terjadi adalah kematian keduanya. Saudara-saudara, ya ini merupakan satu tindakan pedagogis dari Tuhan, ya. Nah, tidak setiap kali barangkali ya Tuhan bertindak yang sama seperti itu, ya. Saya kira kalau itu diterapkan ya pasti mungkin ya banyak warga gereja mungkin termasuk kita juga ya yang mengalami nasib seperti Ananias dan Safira. Jadi cerita itu bermaksud untuk memberikan semacam pelajaran ya bahwa gereja itu adalah miliknya Tuhan. Ya karena itu gereja tidak bisa dipermainkan ya. Jadi kita beribadah harus dengan hati yang tulus. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian pemberitaan yang keempat, Hagai 2 ayat 21 sampai 24. Ini ditujukan kepada Zerubabel, ya. Hagai 2 ayat 22. Isinya jelas bersifat eskatologis, ya. Artinya mengacu ke masa depan. Karena Tuhan mengatakan bahwa ia akan menunggang balikan tahta raja-raja. Dan akan membuat Zerubabel seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih. Bahasa yang dipakai biasanya menyangkut akhir zaman. Dan kata yang dipilih sering dikaitkan dengan penebus yang akan datang. Jadi nubuat Zakaria memberikan bukti lebih lanjut bahwa Mesias akan segera dinyatakan. Dan sebenarnya beberapa orang menganggap Zerubabel itu sebagai Mesias. Tafsiran-tafsiran lain yang mungkin perlu dipertimbangkan dengan teliti sebelum identifikasi ini dapat diterima. Ya. Secara menyeluruh nubuat ini bermaksud mendorong bangsa itu ya bupatinya juga imam besarnya dan sisa bangsa itu untuk menyelesaikan pembangunan kembali rumah Allah. Orang Yahudi menyebut rumah Allah ini sebagai rumah Allah yang kedua. Dan ternyata rumah yang kedua ini tidak pernah diganti oleh yang ketiga. Rumah Allah yang didirikan kembali oleh Herodes Agung pada masa Yesus dianggap sebagai pemugaran saja. Nah, inilah yang sekarang saudara lihat ya, bangsa Israel sekarang ini mereka sedang mencoba membangun yaitu Bait Allah yang ketiga. Karena itu nanti coba ya saudara ya nanti saya tugaskan untuk melakukan penelitian ya. Bagaimana tanggapan saudara tentang pembangunan kembali Bait Allah yang ketiga di kota Yerusalem sekarang ini? Ya, jadi coba saudara selidiki ya, apakah ini kira-kira bagi gereja, apakah ini relevan atau tidak? Karena kenyataannya banyak ya orang Kristen yang juga terpesona dengan soal ini ya. Nah, coba saudara nanti selidiki ya, bagaimana tanggapan saudara tentang pembangunan kembali Bait Allah yang ketiga di kota Yerusalem sekarang ini. Ada apa sebenarnya di balik itu ya? Nah, baik saudara-saudara, saya kira kita lanjutkan dengan kitab berikutnya yaitu kitab Zakaria.
latar belakang kitab ini sama dengan latar belakang Hagai, di mana umat Tuhan saat itu dalam keadaan lesu dan putus asa. Sehingga Nabi Zakaria juga memberikan dorongan dan semangat kepada umat. Dan sama seperti halnya Hagai, maka Nabi Zakaria ya, yang bekerja beberapa bulan kemudian setelah Hagai, jadi Hagai dulu baru kemudian Zakaria, sangat mendukung pula pembangunan Bait Allah yang ia lihat sebagai titik awal berdirinya kerajaan Mesias. Zakaria juga menubuatkan tentang kedatangan Raja Damai di masa yang akan datang, yaitu dalam pasal 9 sampai 11 yang kemudian digenapi dengan kedatangan Kristus. Nah, saudara-saudara, tentang penulis itu dapat dilihat dalam buku Dennis Green halaman 208 sampai dengan halaman 210 ya. Dennis Green halaman 208 sampai 210 ya, tentang penulis ya. Nah, jadi ini menarik juga ya tentang soal penulis ini untuk kita juga ketahui. Menurut pendapat tradisional, Nabi Zakaria itu menulis seluruh kitab ini. Ya. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kita kepada kitab Yesaya, ya. Bahkan juga kepada kitab Taurat. Ya. Jadi menurut pendapat tradisional, Nabi Zakaria menulis seluruh kitab ini, tetapi ada juga pendapat-pendapat lain dari pihak sarjana liberal, dikatakan di sini ya. Kitab ini dengan jelas dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pasal 1 sampai 8 dan pasal 9 sampai 14. Dalam bagian pertama beberapa kali dikatakan dengan jelas bahwa Zakaria adalah penulisnya, yaitu ada ayat-ayat pendukung di sana ya, nanti saudara catat ya, kan saudara sedang mengerjakan kitab-kitab ini diedit lagi ya, catatan saya dilengkapi. Nah, ini perlu dicantumkan hal-hal yang penting seperti ini ya. Jadi dalam bagian pertama beberapa kali dikatakan dengan jelas Zakaria adalah penulisnya, tetapi dalam pasal 9 sampai 14 ya, nama Zakaria tidak pernah disebutkan. Maka ya, ada beberapa sarjana yang mengatakan bahwa bagian kedua itu tidak ditulis oleh Zakaria. Bahkan dapat dibagi lagi menjadi dua bagian yang lebih kecil, yaitu 9 sampai 11 dan 12 sampai 14. Masing-masing dengan penulisnya sendiri. Jadi berarti di samping Nabi Zakaria ada lagi dua penulis yang tidak dikenal, yang anonim ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang dikemukakan sebagai dukungan untuk teori ini seperti berikut ya. Jadi untuk saudara ketahui kenapa ada pandangan ya bahwa kitab Zakaria ini ya tidak semuanya dikarang oleh Zakaria, tapi juga ada dua pengarang yang lain ya. Ada Deutero Zakaria, ada juga Trito Zakaria. Nah, jadi alasannya apa? Alasannya yang pertama, suasana dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8. Itu suasananya sangat berlainan dengan suasana dalam pasal 9 sampai pasal 11 dan 12 sampai 14. Bagian pertama itu memperhatikan pembangunan kembali Bait Allah dan pemulihan keadaan orang Yahudi, ya. Sedangkan bagian kedua dan ketiga memperhatikan hal-hal yang lain sekali, yaitu bangsa-bangsa sekeliling Yehuda, kepemimpinan bangsa yang kurang baik, dan ancaman serangan dari luar. Beda ya, kira-kira seperti itu. Nah, menjawab argumentasi ini, kata Dennis Green, dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti yang mengharuskan
penulisan 9 sampai 14 dalam periode yang sama dengan pasal 1 sampai 8. Tidak ada keterangan tentang lamanya masa pelayanan Sakaria. Tetapi ada indikasi bahwa dia masih cukup muda, ya, masih cukup muda, yaitu waktu pertama-tama dipanggil untuk bernubuat, ya, yaitu antara tahun 520 sebelum Masehi. Nah, kalau nubuat-nubuat dalam pasal 9 sampai 14, ya, diucapkan pada masa tuannya, berarti waktunya sudah mendekati zaman Maleaki, Esra, dan Nehemia. Dan pada waktu itu semangat orang Yahudi yang semula sudah menjadi layu diganti dengan sikap lesu. Ibadah yang formil dan kosong, ya, kepemimpinan yang lemah dan ketakutan terhadap serangan musuh. Maka berita Sakaria disesuaikan dengan suasana yang baru seperti itu. Jadi ini argumentasi dari Dennis Green untuk menolak, ya, teori yang mengatakan bahwa Sakaria 1 sampai 8 itu bukan ditulis oleh Sakaria. Ya, nanti saudara dalami lagi. Terus argumentasi yang kedua untuk menolak pandangan yang liberal tadi, ini kata Dennis Green, ya. Ini pasal 9 sampai 13 menyebutkan bangsa Yunani sebagai kekuasaan dunia yang utama. Padahal bangsa itu hanya terkenal sebagai kekuasaan dunia mulai abad yang keempat sebelum Masehi. Sedangkan kerajaan Persia masih memegang kuasa terbesar pada zaman Nabi Sakaria itu sendiri. Maka atas dasar fakta itu kemudian disimpulkan, ya, bahwa pasal 9 dan seterusnya ditulis pada zaman sesudah Sakaria dan bukan pada zaman Sakaria sendiri, ya. Nah, sekarang argumentasi dari Dennis Green bagaimana untuk menolak pandangan tersebut, ya. Ada bukti yang cukup besar bahwa mulai kira-kira tahun 520 sebelum Masehi, ya, orang Yunani menjadi sumber gangguan terus bagi Raja Darius dan raja-raja Persia seterusnya. Pada tahun 500 sebelum Masehi terjadi pemberontakan besar oleh orang Yunani di Kepulauan Ionia. Dan pada tahun 499 sebelum Masehi, orang Athenia, ya, ibu kota Yunani, membakar benteng tentara Persia di Sardis. Pada tahun 490, tentara Persia menyerbu daerah Yunani, tetapi dikalahkan, ya, di Marathon dan sekali lagi di Salamis. Maka tidak mengherankan kalau Sakaria melihat kemungkinan bahwa kerajaan Persia akan dijatuhkan, ya, dan digantikan oleh kerajaan Yunani. Tetapi selain itu harus diperhatikan juga bahwa bangsa Yunani hanya salah satu di antara beberapa bangsa yang disebutkan dalam pasal yang ke-9. Misalnya beberapa kota Fenisia, kemudian Filistia, dan juga Syria disebutkan. Dan semuanya itu dibicarakan dalam rangka penghukuman. Bukan sebagai kekuasaan-kekuasaan yang akan bertahan lama. Ini sanggahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, pandangan dari golongan liberal tadi, kata Green, mengatakan begini. Ya, kenapa ada, ya, anggapan bahwa pasal 9 dan seterusnya sampai pasal 14 ditulis oleh yang disebut dengan Sakaria yang ketiga atau Trito Sakaria. Ya. Jadi kitab ini dalam mulai dari pasal 9 sampai 14 itu memakai gaya bahasa dan simbol-simbol yang berlainan sekali dengan pasal 1 sampai 8. Dikatakan bahwa simbol-simbol itu menggambarkan masa kehebohan besar yang dialami orang Yahudi pada abad kedua sebelum Masehi. Maka bagian kitab Sakaria ini, yaitu
pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-14 tadi, ya, ditulis pada waktu itu. Nah, sekarang Dennis Green mengatakan menyanggah, ya, sebagai jawaban kata Green terhadap argumentasi tadi, dapatlah dikatakan sebagai prinsip umum bahwa tema sebuah karangan itu sangat menentukan jenis sastra yang akan dipakai. Ya. Bagian pasal 1 sampai 8 itu berupa catatan penglihatan yang diterima oleh Zakaria. Sedangkan pasal 9 sampai 14 berupa ucapan-ucapan lisan tentang waktu yang akan datang. Ya. Maka gaya bahasa yang lebih hidup dipakai untuk mencatatnya. Sama seperti dalam bidang musik, ya. Sama seperti dalam bidang musik, ya. Kesusastraan dapat berbeda, ya, dalam jenisnya, walaupun dikarang oleh orang yang sama. Nah, sebagai dukungan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa seluruh kitab ini ditulis oleh Nabi Zakaria dapat dikatakan sebagai berikut, ya. Jadi ini saudara harus mencoba mencamkan dengan baik, ya. Jadi nanti bisa saja misalnya ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Jadi siapa penulis kitab Zakaria itu, ya? Nah, saudara bagaimana menjawabnya? Ya, jawaban yang cukup komprehensif, ya, saudara katakan dulu bahwa sebenarnya ada pandangan dari golongan liberal yang menganggap bahwa penulisnya itu 3 orang, begitu ya. Itu intinya begitu. Ya, tapi sebenarnya ya berdasarkan apa yang mungkin saudara yakini, penulis kitab Zakaria ini adalah Nabi Zakaria sendiri. Nah, argumentasinya apa? Nah, ini yang akan ditunjukkan di sini, ya. Argumentasinya bahwa ini ditulis oleh Zakaria. Yang pertama, ada beberapa tema, ya, ada beberapa tema yang menyatakan hubungan yang jelas, ya, antara 1 sampai 8 dan 9 sampai 14. Jadi ada semacam tema yang menyatukan 1 sampai 8 dengan 9 sampai 14. Apa itu misalnya? Misalnya keperluan untuk pertobatan dan penyucian, ya. Nah, itu nanti saudara lihat, ya, ada ayat-ayatnya di sana. Kemudian Yerusalem sebagai ibu kota dunia, ya. Yerusalem sebagai ibu kota dunia, ya. Itu juga ada ayat-ayatnya. Kemudian apalagi? Pemulangan bangsa Yahudi ke tanah Israel. Nah, bandingkan pasal 12 sampai 14. Dan juga pertobatan mereka. Ya, itu ada ayat-ayatnya. Nah, ini saudara-saudara, kitab Zakaria ini memang banyak mengandung nubuat-nubuat untuk di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini kitab yang juga cukup penting, ya, untuk bisa digali lebih dalam lagi menyangkut nubuat-nubuat tentang akhir zaman, ya. Nah, yang kedua, ya, argumentasi yang kedua, ada kesamaan gaya menulis dan bahasa antara 1 sampai 8 dengan 9 sampai 14. Misalnya pengulangan angka 2, ya. Nah, itu saudara-saudara bisa lihat ayat-ayatnya, ya. Kemudian juga ucapan lalu lalang terdapat dalam pasal 7 ayat 14 dan 9 ayat 8. Dan hanya 1 kali lagi di seluruh perjanjian lama. Yeskiel 35 ayat 7. Ucapan beginilah firman Tuhan terdapat dalam seluruh kitab ini, dalam seluruh kitab Zakaria, ya. Demikian juga gelar Tuhan semesta alam terdapat baik dalam bagian pertama kitab Zakaria maupun dalam bagian yang kedua. Maka dari beberapa segi ini dapat dikatakan, kata Dennis Green, bahwa masih ada
dasar yang cukup kuat ya untuk mempertahankan kesatuan kitab Sakarya. Ya, mungkin pertanyaannya bisa juga coba kemukakan apa dasarnya bahwa kitab Sakarya ini merupakan suatu kesatuan. Nah, saudara harus mempersiapkan jawabannya ya dari sekarang. Ya, itu tadi dari buku Dennis Green ya tentang penulis ya sampai dengan halaman yang ke-210 tadi. Nah, tentang relevansi coba kita lihat dalam buku Lasor ya. Kita lihat dalam buku Lasor kalau di sini halaman 451 sampai 452. 451 ya, ini tentang kitab Sakarya ya. Iya, topiknya adalah relevansi ya. Pada masa kini ya, pada masa sekarang ini banyak orang tertarik akan spekulasi tentang akhir zaman. Dan ada banyak perhatian tentang kuasa-kuasa gelap serta dunia roh. Ya. Banyak ahli cenderung meremehkan gerakan-gerakan ini. Dan sejumlah besar pendeta menghindari persoalan tadi. Namun dalam sejarah sudah jelas bahwa bidat. Apa itu bidat, saudara-saudara? Aliran sesat ya. Bidat, aliran sesat, dan perpecahan muncul untuk mengisi kekosongan yang terjadi. Karena apa? Karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengajar anggota jemaat ya, tidak mengajar mereka tentang akhir zaman menurut Alkitab. Ya, jadi mungkin karena pendeta juga ya mungkin sulit untuk menjelaskan tentang soal akhir zaman ya, karena mungkin agak sulit ya menemukan materinya ya, maka akhirnya jemaat nggak diajarkan tentang soal akhir zaman. Nah, karena nggak diajarkan tentang akhir zaman, akhirnya jemaat mendapat info yang datang dari sumber yang lain yang belum tentu itu info itu betul. Seperti itu ya. Jadi umat Allah, kata Lasor ya, sekarang sangat membutuhkan pengajaran yang benar dan lengkap ya. Jadi gereja memang membutuhkan pengajaran yang benar. Jadi doktrin itu perlu. Karena apa? Doktrin ya, pengajaran itu ibarat tubuh ya memiliki kerangka. Coba bayangkan kalau tubuh kita tidak memiliki kerangka, jadinya seperti apa? Ya, tubuh tanpa kerangka ya tidak berbentuk. Dan kedua juga tentu lemah ya, tidak bisa bergerak karena tidak ada kerangka ya. Sedangkan ada kerangka tapi persendiannya rapuh ya, menyebabkan manusia tidak bisa bergerak ya. Nah, jadi umat Allah sekarang ini, kata Lasor, membutuhkan pengajaran yang benar dan lengkap berdasarkan Alkitab. Jadi saudara masuk di tempat ini untuk kita mendapatkan satu fondasi yang kuat ya, bukan saja dalam bidang biblika tapi juga dalam bidang dogma, dalam bidang sistematika ya, doktrin, pengajaran ya, untuk membekali jemaat nanti supaya mereka jangan ya akhirnya disusupi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab ya. Nah, iblis saya ulangi ya, umat Allah sekarang membutuhkan pengajaran yang benar dan lengkap berdasarkan Alkitab tentang zaman sekarang ya. Perlawanan iblis terhadap rencana penyelamatan oleh Allah, tentang kejahatan rohani di tempat-tempat surgawi, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, kerajaan damai dan kebenaran, dan persoalan-persoalan lain yang ada kaitannya. Ya. Jadi ini perlu ya memberikan bekal. Ya, belum lama
ketua sinode kita, ya Pendeta Ruben Adi, itu memberikan satu seminar ya tentang teologi, apakah ya tentang teologi kemakmuran, ya. Ya karena ya ada semacam kesan seolah-olah GBI mengajarkan teologi kemakmuran begitu. Nah kemudian ya Pendeta Ruben sebagai ketua sinode merasa perlu ya untuk memberikan klarifikasi, ya apakah GBI menganut teologi kemakmuran, ya. Jadi jawabannya tidak, ya. Yang dianut oleh GBI bukan teologi kemakmuran tapi teologi penata layanan, ya. Nah, itu ada seminarnya belum lama ini, ya. Nah, pengajaran itu dapat bertindak ya sebagai koreksi terhadap kecenderungan spekulasi tadi. Jelas Sakaria adalah salah seorang nabi yang harus dipelajari dalam kaitan ini. Jadi isu tentang akhir zaman itu memang menarik ya saudara-saudara. Itu sudah muncul ya kalau dalam sejarah kita lihat ya bagaimana ya dulu ya saksi Yehova, kemudian juga Mormon, Advent ya itu mereka ya banyak sekali meramalkan ya Yesus akan datang tahun sekian, tapi ternyata meleset semua. Ya. Nah, saudara-saudara, itu tahun 1982 juga sempat ya mencuat kembali isu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, sampai waktu itu GBI ya perlu mengklarifikasi karena ada beberapa pendeta yang mengajarkan bahwa Yesus akan datang katanya pada tahun tersebut ya. Nah, itu selebarannya disebarkan di angkutan-angkutan umum. Nah, sehingga kemudian GBI membuat klarifikasi ya, dibentuk panitia ad hoc ya untuk merangkumkan apa yang mau dikatakan oleh Alkitab tentang soal kedatangan Yesus yang kedua kali. Kebetulan saya waktu itu ikut terlibat di sana ya. Jadi ada beberapa poin ya yang digariskan yang merupakan ajaran GBI tentang soal akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua. Nah, jadi penting untuk kita juga mencermati hal ini. Saudara-saudara sebagai calon-calon hamba Tuhan perlu membekali diri ya. Karena nanti kita harus memberikan bekal kepada jemaat, membina jemaat ya, supaya jemaat juga mempunyai kerangka pemahaman yang baik dan benar. Ya, setidaknya kita sendiri harus mulai ya, mempunyai satu pegangan yang konkret, pegangan yang jelas, yang kita betul-betul yakin ya, sehingga nanti kita ya bisa mengajarkannya kepada jemaat. Nah, jadi tadi ya pengajaran itu kata Lasor ya dapat bertindak sebagai koreksi terhadap kecenderungan spekulasi tadi. Jadi jelas Sakaria adalah salah seorang nabi yang harus dipelajari dalam kaitan ini. Jadi penting ya saudara-saudara. Nah, itu tadi yang dikemukakan oleh Lasor ya tentang kitab Sakaria. Kita sekarang akan coba untuk membahas kitab berikutnya yaitu kitab Maleaki ya. Nah, Nabi itu mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu ya. Kita tadi sudah sempat membahas dua kitab ya, kitab Hagai dan kitab Sakaria. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya saudara-saudara sebelum nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung saja ke depan ya, saudara-saudara. Baik, kita lanjutkan saja, yaitu yang ketiga kitab Maleaki ya, saudara-saudara. Jadi nanti kita akan membahas kitab Yoel dan kemudian kitab Yunus. Mudah-mudahan kalau bisa selesai hari ini ya,
Berarti kita sudah menyelesaikan seluruh kitab-kitab dalam perjanjian lama. Kita lihat saja nanti ya. Kita coba untuk melihat kitab Maleakhi. Nah, Nabi Maleakhi itu bekerja di Yehuda sebelum datangnya Nehemia. Pada saat itu bait Allah yang baru sudah berdiri. Tapi kehidupan rohani umat sendiri tidak begitu baik. Ibadah tidak lagi dijalankan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Ya, 1 ayat 6 sampai 2 ayat 9. Dan orang-orang Yehuda sendiri banyak yang melakukan perkawinan campur serta perceraian. Ya, 2 ayat 10 sampai 16. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itulah, maka Nabi mengajak umat untuk menjalankan kebaktian yang benar terhadap Tuhan. Bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara moral atau batin. Yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang benar terhadap sesama. 2 ayat 14, 3 ayat 5 ya dilihat. Di pihak lain, Nabi juga melihat jauh ke depan, ya, di mana kelak Tuhan akan datang untuk memurnikan ibadah umat. Dan segala bangsa juga akan mempersembahkan korban bagi kebesaran namanya. Ya, itu singkatnya ya kitab Maleakhi tadi. Kita coba untuk melihat ya dalam buku Barnabas Luji tentang konteks sejarah dan pokok teologi dari kitab Maleakhi ini. Ada hal yang sangat menarik juga di sini ya. Coba kita lihat halaman 141 sampai 144 ya. Iya, ini konteks sejarah ya, saudara-saudara, dari kitab Maleakhi. Keadaan umat ya ketika Nabi bernubuat sangat memprihatinkan. Mereka meragukan ya, apakah Tuhan masih mengasihi umatnya? Karena itu mereka berpendapat tidak ada gunanya beribadah kepada Tuhan ya. Karena mereka ragu-ragu ya, apakah Tuhan masih mengasihi mereka? Nah, ini menyebabkan ya mereka berpikir tidak ada gunanya kita beribadah kepada Tuhan. Mereka juga punya pandangan bahwa orang yang berbuat jahat ternyata lebih berhasil daripada mereka yang saleh. Ya, 3 ayat 14 sampai 15. Mereka juga meragukan penghakiman Allah atas orang fasik. Akan tetapi Nabi ya, Nabi Maleakhi menguatkan orang Israel dengan menyampaikan nubuatnya tentang orang fasik, yaitu orang Edom yang telah menganiaya bangsa Israel yang akan mengalami penghukuman Tuhan. Ya, 1 ayat 2 sampai 5. Nabi menunjuk kepada peristiwa sejarah di mana suku-suku Arab menyerang bangsa Edom. Akibatnya orang Edom mengundurkan diri ke lembah dan berganti nama dengan sebutan Idumea. Idumea, ya. Nah, pada waktu itu para imam juga dipersalahkan karena tidak memperhatikan hukum Musa. Ya, 1 ayat 6 sampai 2 ayat 9. Orang-orang kaya melakukan pemerasan dan penindasan ya terhadap mereka yang miskin. Karena itu akan ada penghakiman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Di bagian lain Nabi memberi peringatan dan janji bersyarat, yaitu apabila umat membawa perpuluhan dan persembahan korban sesuai peraturan ibadah, maka Allah akan mendatangkan kemakmuran di negeri Israel. Karena itu hukum Musa begitu penting dalam kehidupan bangsa Israel.
ucapan Nabi disampaikan ketika para imam dan umat tidak memperhatikan kewajiban Taurat, seperti mempersembahkan korban dan perpuluhan. Mereka menggunakan alasan bahwa pertanian mereka kurang berhasil. Apakah benar ada kegagalan panen ya pada masa Maleaki, ataukah mereka hanya mencari-cari alasan untuk tidak memberi? Mungkin memang umat hanya mencari alasan saja, ya, kata Barnabas di sini. Hal ini didukung oleh ucapan Nabi yang mengatakan bahwa umat telah menipu Allah. Umat telah menipu Allah. Dan pertanyaan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, ya. Jadi mungkin memang umat hanya mencari alasan saja. Hal ini didukung oleh ucapan Nabi yang mengatakan bahwa umat telah menipu Allah. Dan pertanyaan, ya, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nabi Maleaki melihat bahwa bencana seperti hama belalang bisa terjadi oleh kealpaan mereka melaksanakan tuntutan Taurat, termasuk persembahan persepuluhan. Maleaki tidak mengatakan apa-apa tentang penggunaan perpuluhan itu. Akan tetapi apabila kita membandingkannya dengan pemanfaatan perpuluhan dalam kitab Nehemia yang hampir bersamaan waktu dengan kitab Maleaki, maka perpuluhan itu digunakan untuk para imam, orang Lewi, penyanyi, dan pengurus bait Allah, ya. Nehemia 12 ayat 44 dan 13 ayat 5. Nah, sekarang kita langsung, ya, kepada pokok teologi yang dikemukakan oleh Barnabas Luji dalam halaman berikutnya, halaman 143. Ya, saudara-saudara. Di sana dikatakan begini. Nabi Maleaki itu sangat menekankan pentingnya hukum Musa. Pelanggaran terhadap hukum Musa menyebabkan bangsa Israel mengalami bencana. Pelanggaran yang ditekankan dalam pemberitaan Maleaki adalah umat alpa, ya, memberikan persembahan dan perpuluhan untuk memelihara para imam, orang Lewi, dan para penyanyi. Umat merasa gagal dalam panen sehingga mereka tidak memberikan persembahan perpuluhan. Saya harap saudara-saudara memperhatikan kata-kata ini karena ini pentingnya. Jadi umat merasa gagal dalam panen sehingga mereka tidak memberikan persembahan perpuluhan. Padahal ternyata tidak demikian, ya. Ini kata Barnabas Luji di sini, ya. Allah sudah memberikan mereka kelimpahan sebenarnya, ya. Allah sudah memberikan mereka kelimpahan, ya, dengan membukakan tingkap-tingkap langit. Jadi Allah sudah membukakan tingkap-tingkap langit, memberikan kelimpahan. Tapi bangsa Israel mengabaikan memberikan persembahan dan perpuluhan. Padahal Tuhan sudah memberikan berkat, tapi mereka tidak memberikan perpuluhan. Nah, itu, ya. Alasan panen tidak berhasil sehingga umat tidak memberi, ya. Nah, dalam hal ini banyak orang yang menggunakan salah Maleaki 3 ayat yang ke-10. Ya, kalau kita lihat, saudara, lihat di gereja-gereja kotak persembahan kan biasanya ada ayatnya ditulis, ya. Maleaki 3 ayat yang ke-10. Nah, ini perhatikan di sini, kata Barnabas Luji, banyak orang, ya, menggunakan salah, ya, atau menafsirkan salah Maleaki 3 ayat yang ke-10 tadi. Mereka mengatakan bahwa umat harus memberi perpuluhan
supaya mereka memperoleh kelimpahan dari Tuhan. Ya, jadi kalau demikian berarti seolah-olah disogok dulu ya Tuhan dengan perpuluhan, baru nanti akan dapat berkat melimpah. Ada teman saya ya, saudara-saudara, ada teman saya, seorang hamba Tuhan juga, dia bilang begini kepada saya, tahun ini saya akan memberikan kepada Tuhan 500.000 ya. Sebab saya tahu nanti saya akan dapat 5 juta katanya ya. Nah, jadi berarti orang memberikan perpuluhan ya untuk apa? Untuk mendapatkan berkat lebih banyak lagi. Jadi seolah-olah Tuhan didikte dengan perpuluhan ya. Nah, jadi seringkali juga mungkin di gereja ya seolah-olah kan jemaat diancam ya kalau nggak memberi perpuluhan nanti dikutuk Tuhan begitu ya. Nah, tapi sebenarnya tadi kita lihat ya bahwa dalam konteksnya ya kitab Maleakhi ini kata Barnabas, umat sebenarnya sudah diberikan kelimpahan, diberikan berkat, tapi mereka nggak kasih perpuluhan. Ya. Jangan sampai dibalik ya, seolah-olah kasih perpuluhan nanti dapat berkat yang melimpah. Ya. Nah, jadi kalau saya dapat sedikit tanggapi ya, saudara-saudara, bahwa sebenarnya memang perpuluhan itu ya, itu merupakan juga konsep yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Bahkan perpuluhan itu sebenarnya kalau kita lihat ya di dalam kitab Taurat itu juga punya dimensi sosial. Seperti kalau nanti coba saudara baca kitab Ulangan ya. Perpuluhan itu juga harus diberikan pada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terpinggirkan ya, kelompok marginal kira-kira seperti itu, seperti janda, yatim piatu begitu ya. Nah, jadi sebenarnya perpuluhan itu ya maksudnya apa sebenarnya? Perpuluhan itu sebenarnya merupakan satu pengakuan bahwa Tuhan adalah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat penuh atas apa yang kita miliki, termasuk uang kita, termasuk hasil pertanian kita. Jadi perpuluhan itu sebenarnya dengan kita memberikannya kepada Tuhan, ya kita mengakui bahwa ini sebagai pengakuan kita bahwa inilah sebenarnya ya merupakan satu pengakuan iman kita bahwa Tuhanlah yang sebenarnya memiliki harta yang kita miliki. Kita memberikan itu sebagai pengakuan atas kepemilikan Tuhan atas seluruh hidup kita, atas harta milik kita. Ya. Jadi ya perpuluhan juga sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya kita tidak pelit, tidak kikir dengan apa yang kita miliki. Jadi itu juga mendidik kita ya supaya kita juga dengan memberikan perpuluhan itu kita peduli ya kepada gereja Tuhan ya. Kita juga peduli kepada orang-orang yang berkekurangan, yang berkebutuhan, yang harus kita bantu, yang harus kita support ya. Nah, jadi sebenarnya jiwanya seperti itu, saudara-saudara, perpuluhan itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian dibalik. Ya, seakan-akan ya kita memberi perpuluhan supaya dapat berkat. Itu berarti kita melakukan transaksi dengan Tuhan, ya, bisnis. Kalau begitu berarti kita bisnis dengan Tuhan, ya. Dan kita mengajarkan jemaat untuk bisnis juga, ya. Nah, jadi kan akhirnya perpuluhan bisa disalahgunakan, ya, begitu. Nah, jadi saya kira yang perlu diatur ya di dalam gereja bagaimana pengaturan perpuluhan itu diatur dengan baik, ya. Jangan sampai kemudian menimbulkan gap, ya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, ya. Ada semacam ini ya, semacam lelucon begini ya. Ada yang bilang begini ya, kalau pendeta katanya punya anggota jemaat itu ya 9 orang konglomerat, ya, maka pendeta jadi konglomerat juga yang ke-10 katanya begitu ya. Nah, itu ada lelucon seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, saya kira ya bahwa memang kalau menurut saya perlu diatur perpuluhan itu dengan baik ya.
Saya beberapa waktu yang lalu, ya beberapa tahun yang lalu, ya di tempat saya mengajar di Cipanas, ada mahasiswa. Dia seorang hamba Tuhan dari gereja Pentakosta juga, bukan GBI. Ya, dia menulis skripsinya tentang perpuluhan. Yang menarik adalah bahwa ternyata walaupun dia hamba Tuhan dari gereja Pentakosta, tapi dia mengkritisi ya praktek-praktek perpuluhan di dalam gerejanya. Dia lihat katanya ternyata perpuluhan itu membuat pendeta jadi akhirnya jadi apa? Banyak yang kaya raya katanya ya. Perpuluhan itu dengan perpuluhan itu dia beli mobil ya dan lain-lain begitu ya. Nah, jadi akhirnya dia tidak setuju dengan praktek-praktek seperti itu. Bukan tidak setuju dengan perpuluhannya, tapi cara penggunaannya. Jadi saya beberapa kali datang ke gerejanya, saya diundang untuk pelayanan. Ya, jadi tiap minggu itu diberitahu itu di layar LCD ya. Hari ini yang kasih perpuluhan si A, si B ya, jumlahnya disebutkan ya. Bagus juga ya seperti itu. Kan kalau kita lihat ya saudara-saudara, banyak masalah, banyak persoalan terjadi dalam jemaat gara-gara perpuluhan ya. Ya, mungkin saudara juga mungkin tahu ya tentang hal itu. Nah, itu tadi ya dari buku Barnabas Luigi ya tentang konteks sejarah dan pokok teologi tadi ya. Nah, saudara-saudara juga nanti ada tugas ya. Coba buat makalah konsep perpuluhan menurut kitab Maleakhi ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini tugas saudara ya untuk saudara coba buat ya. Ini nanti saudara buat ya mulai dari nanti selesai kuliah dan itu dikumpulkan besok jam 10 ya. Jadi besok itu kita kuliah mandiri. Nah, kuliah mandirinya saudara gunakan untuk membuat paper tentang perpuluhan. Tapi sudah saudara mulai siapkan dari sekarang. Jadi besok itu saudara lebih matang lagi begitu ya. Nah, baik saudara-saudara, ada 2 kitab lagi yang akan nanti kita selesaikan pada jam berikutnya. Jadi sekarang kita break dulu saja ya saudara-saudara. Nanti kita masuk jam 9:04 saja ya, kita masuk ya 1/4 jam. Sekarang jam 9 kurang sedikit, nanti 9:04 kita kembali lagi ya. Silakan, selamat beristirahat ya saudara-saudara.